الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahajal fanu min ilmin nafi kad jama'nahu fi kitabi Ihya'il Ulumuddin, fa in kunta min ahlihi fahasalhu wa'mal bihi summa alamhu wad'a ilaih. Faman alima dzalika summa amila bihi summa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman bimalakutis samawat bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Dan fan ini yakni fan ilmu tasawuf yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah. Ya, kitab inilah Bidayatul Hidayah namanya. Jadi kitab ini termasuk kitab ilmu tasawuf. Jadi di sini ada macam-macam masalah mengobati penyakit hati. Bagaimana kita beramaliyah. Semalam kan sudah kita beramaliyah dari subuh sampai terbit matahari sampai sembahyang duha. Terus ya, itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya itu. Yaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Jadi kalau kita belajar kitab ini, kalau kita amaliyahkan, ini seharian semalaman ada amaliyahnya. Maksudnya kalau kita mengamaliyahkannya, baik amaliyah zahir maupun amaliyah batin. Arti amaliyah zahir itu nampak dilihat orang dari sembahyang tahajud, sembahyang subuh, habis subuh sampai lagi subuh ada amaliyahnya. Amaliyah batinnya daripada membersihkan hati daripada sifat iri, dengki, ria, ujub, macam segala ada di dalam kitab ini. Seberataan ada tercantum di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya sedikit, kalau kita bisa banyak, sedikit mengamalkannya. Yang mampu kita amalkan. Yaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Hanya saja telah aku himpunkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan diamalkan olehmu dengan dia. Kemudian maka ajarkan olehmu akan dia dan suruh olehmu kepada dia akan seorang untuk mengaji akan dia dan mengamalkan akan dia. Kalau kita di Jawa itulah, di Jawa itu seperti misalnya di Gresik, tempatnya Habib Abu Bakar Gresik, itu setiap tahun khatam Ihya. Sama dengan di Bangil. Di Bangil itu di tempatnya Habib Ahmad itu As-Segaf, abah beliau itu murid daripada Habib Abu Bakar As-Segaf. Jadi si beliau itu setiap tahun khatam Ihya. Paling kada bulan Rajab biasa khataman. Khataman bulan Rajab atau Sa'ban khataman. Nah, kalau Abu Bakar Gresik biasa haul beliau orang rohah. Itu membaca rohnya, membaca kitab Ihya. Nah itu. Jadi kalau kita duduk di muka disuruh orang kitab lah, baca kitab Ihya. Mun kada bisa paksa beberapa jam membacanya lah. Orang lain bacaan daripada kami nih. Rata-rata orang alim itulah ulun dengar itulah orang alim itu hafal. Dulu Habib Husin ulun ikut haul di luar Batang. Habib Husin orang membaca kitab Ihya tuh di terakhir kitab Ihya tuh beliau itu menjaga salah orang tuh sidin memadahkan kada bekitapan. Saking rancaknya beliau itu menghatamkan kitab Ihya. Khadamnya Habib Abu Bakar.
Nah, beliau itu khadamnya dulu, Habib Abu Bakar. Jadi beliau itu kalau hataman kitab Ihya, kalau beliau belum datang, kada mulai. Karena beliau yang menjadi ibaratnya khalifahnya, pengganti daripada Habib Abu Bakarnya. Kalau beliau khadamnya dulu itu, Habib Abu Bakar. Nah, beliau itu jadi murabi guru kita, yaitu guru Kasful, yaitu beliau dari murabi beliau sampai meninggal. Nah, itu. Jadi luar biasa lah. Nah, jadi khadamnya termasuk menjadi min auliyaillah. Baca kitab Ihya. Kalau kada datang sidin, kada mulai orang membaca. Dan diamalkan olehmu dengan dia, kemudian maka ajarkan olehmu akan dia, dan seru olehmu kepadanya akan seseorang untuk mengaji akan dia dan mengamalkan akan dia. Jadi kalau orang tuh belum hidup lagi agama kalau belum membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya itu 4 jilid lah, 4 juz, 4 jilid. Jadi 4 jilid. Sekarang ini 5 jilid ada. Jadi tergantung kitabnya, orang menciptanya. Jadi 4 jilid dan 5 jilid. Kalau hendak ada di rumah. Kalau hendak melihat kayak apa, guru kitab Ihya ada di rumah. Ulun kasih kan bisa, ada di rumah. Maka barang yang mengetahui akan dia yang demikian itu dan mengamalkan akan dia, kemudian maka mengajarkan akan dia dan menyuruh akan orang kepadanya, niscaya adalah yang demikian itu dinamai akan orang yang besar martabatnya. Dan dipanggil oleh malaikat di dalam alam malakutis sama dengan saksi Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Jadi saking besarnya kitab Ihya inilah sampai orang mengajarkan dan mengamalkan ini, orang itu dipanggil di alam malakut kalau mengamalkannya ini. Artinya orang yang mengamalkan ini disayangi orang ahli sama, ahli langit, disayangi oleh orang ahli langit. Bahkan Nabi Isa menjadi saksinya. Nah, jadi luar biasa kitab Ihya itu kalau kita mengamalkannya. Memang orang mengamalkan ini luar biasa orangnya. Orang ini pasti arif billah kalau kita sudah bisa mengamalkan itulah, mengamalkan dengan sebenar-benarnya mengamalkan. Jadi kita ini diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala bisa menuntut ilmu itu syukur sudah. Menuntut ilmu itu syukur sudah. Kalau bisa kita itu diberikan taufik hidayah bisa menuntut ilmu. Yang kedua, apalagi kita ini bisa mengamalkannya akan ilmu itu. Mengamalkan akan ilmu. Jadi orang bisa menuntut ilmu tapi kadang kada bisa mengamalkan. Jadi kalau kita bisa mengamalkan, syukuri bisa mengamalkan walaupun sedikit. Walaupun sedikit bisa mengamalkannya. Kada usah seluruhnya banyak ilmu, tapi kita kada bisa mengamalkan sedikit kita amalkan sudah untung kita. Apalagi dalam mengamalkan itu istiqomah pulang. Jadi kada perlu banyak amaliyah nih, yang penting istiqomah. Istiqamah mengaji misalnya selambar sehari, istiqamah aja. Mengaji guru ulun istiqamah aja bang, setahun sekali, bulan puasa aja tuh. Itu ada istiqamah ngarannya. Itu wayah-wayah namanya ngaji itu. Istiqamah sehari. Jadi kita tuh merasakan kelezatannya. Nanti kan sudah sering istiqamah itu kita baru merasa nanti kalau meninggalkan itu rasa susah. Kalau meninggalkan amaliyah itu kita susah meninggalkan amaliyah, lalu kita itu harus amaliyah itu. Walaupun kada ikhlas dulu kada apa-apa. Yang penting istiqamah, nanti diberikan kelezatan, ada satunya memberikan kelezatan nanti lalu kita lezat ba'amaliyah. Apabila orang itu sudah merasakan lezatnya ba'amaliyah, pasti ikhlas sudah. Karena nyaman ba'amaliyah itu, pasti ikhlas. Amunnya sudah nyaman pasti ikhlas. Nah, bila sudah merasakan kenyamanan itu, manfaat sudah berarti. Amaliyah kita itu manfaat, ilmu kita itu manfaat dah. Dengan sebab merasakan sudah lezatnya. Jadi beribadah itu bila perasaan kita ini sudah merasakan lezat dalam beribadah itu, itu berhasil sudah berarti. Ini lezat sudah diberikan Allah Ta'ala, nur sudah di dalam hati kita. Lezat beribadah, rasa nyaman, rasa tenang beribadah. Itu berarti sudah diberikan Allah Ta'ala manfaatnya. Dan salah satu bukti bahwasanya amaliyah kita itu diterima, kita itu merasa nyaman, merasa senang. Habis kita beramaliyah itu bukti tanda bahwasanya amaliyah kita tadi diterima. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu dan engkau amalkan akan dia serta engkau perhiasi pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah.
yang zahir. Jadi kalau sudah kita menuntut ilmu manfaat, ilmu tasawuf tadi, sudah itu lalu kita hiasi dengan amaliyah zahir. Jadi kadang mungkin kita ini kada ba'amaliyah. Orang mengaji tasawuf itu pasti inti-intinya dasarnya nanti rajin beribadah. Ada orang menuntut ilmu tasawuf, menuntut ilmu hakikat kah? Kulir beribadah itu kada ada. Bilanya kulir beribadah, apalagi meninggalkan sembahyang, salah itu ilmu itu tinggalkan. Walaupun gurunya bisa terbang, walaupun gurunya bisa berjalan di banyu, kalau dia meninggalkan ketaatan, tinggalkan. Karena banyak je yang bisa kada terbang, kada belajar-belajaran burung. Yalah. Iwak tu dalam banyu kada bematiannya. Nah, itu. Masalah kada meninggalkan syariat jangan dituruti. Walaupun gurunya bisa terbang. Walaupun bisa awakan 745 misalnya berubah di hadapan kita. Kada usah kita belajar dengan dia kalau dia itu memadahkan bahwasanya sembahyang kada wajib, puasa kada wajib, lah, haji kada wajib bagi orang yang mampu, ujar dia. Nah, itu tinggalkan. Itu pasti sudah menyalahi. Karena Nabi menyuruh sembahyang, Nabi menyuruh puasa. Sedangkan ini mengambil ilmu, yang mengambil ilmu mengatasnamakan agama Islam yang datang dari Nabi, tetapi perintah Nabi kada dituruti. Berarti salah ilmu itu. Ilmu itu menyesatkan. Berarti kada usah kita ambilnya seperti itu, ilmu yang seperti itu. Nah, Jersidin, habis kita mempelajari ilmu yang manfaat tadi, maka engkau amalkan akan dia serta engkau perhiasi pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir. Biasanya kalau orang yang sudah mengerti ilmu hakikat, mengerti ilmu syariat, sudah mengerti ilmu batin, ini rajin beribadah. Pasti sudah rajin beribadah. Karena apa? Karena ilmu tasawuf itu menjadikan kita ini nyaman. Ilmu tasawuf itu apa? Guru ilmu tasawuf itu aja. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan batin kita. Batin kita jadi bersih. Yang pertama secara tauhid ilmu batin kita itu bersih. Bahwasanya kita ini keyakinan kita kuat. Bahwasanya Allah Ta'ala lah yang mengatur segala hidup manusia ini. Mati hidup diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi keyakinan kita kuat, tasawuf, bersih. Hati kita itu, hakikat kita, keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur hidup ini selain daripada Allah Ta'ala. Belajar ilmu tasawuf. Tasawuf membersihkan hati. Membersihkan hati tasawuf itu. Yang kedua, kada ada sifat iri, kada ada dengki, kada ada. Kalau sudah mengerti ilmu tauhid bahwasanya Allah Ta'ala mengatur segala rezeki, segala hidup ini sudah mengerti itu, kita kada mungkin iri. Ada iri. Kita berdiam di mana aja, Allah Ta'ala pasti memberi rezeki itu dengan seseorang ini nanti kehendakinya sudah ditentukan Allah Ta'ala. Jadi kita kada ada iri. Kita hendak takabur kada bisa karena Allah Ta'ala kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih harat, lebih kuasa. Jadi sifat takabur kita hilang. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, yaitu belajar ilmu tauhid dulu. Kita belajar masalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terkandung di dalam itu syahadat. Nah, itu 50 aqaid dipelajari. Allah itu bersifat wujud sampai mutakallimun, dipelajari benar-benar sampai kita tuh yakin. Diamalkan sampai kita mendapatkan keyakinan. Kalau sudah mendapatkan keyakinan yang mantap, yang bagus, jadi ilmu syariatnya kira bagus tuh mengamalkannya. Arti bagus mengamalkan ilmu syariat itu, dalam mengamalkan ilmu syariat itu tidak mengharapkan dipuji orang. Karena sudah tahu, sudah mengerti bahwasanya yang memuji ini, yang pantut memuji ini, yaitu Allah Ta'ala. Yaitu yang patut kita sembah, tujuan kita ini beribadah karena Allah Ta'ala. Jadi ikhlas jadinya, kada mengharap akan yang lain-lain. Nah, itu ilmu tauhid dulu yang pertama. Hanya bila habis ilmu tauhid itu belajar cara yaitu menghilangkan yang lain-lainnya seperti riya, ujub, nah itu dihilangkan. Nah, itu.
supaya nyaman beribadah. Jadi beribadah tadi kadang mengharap makhluk lagi, kadang mengharap makhluk. Jadi kalau kita beribadah ini nang benar-benar lillahi ta'ala itu dasar nyaman lah, ikhlas karena Allah ta'ala. Jadi kita beribadah itu rancak ulun padahkan. Padahal kalau diamalkan nyaman itulah, nyaman diamalkan. Diamalkan maksudnya kita tuh cepat merasakan kelezatan dalam beribadah itu. Rasakan aja bahwasanya kita ini beribadah itu ditulungi Allah Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam beribadah itu, beribadah apa aja. Jadi kita cepat merasakan lezatnya tadi. Merasa hampir dengan Allah Ta'ala itu cepat kita. Ibadah yang jahir yang engkau jauhi segala maksiat yang zahir. Dan engkau perhiasi batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin. Yaitu seperti bersifat engkau dengan segala sifat kepujian. Sifat yang terpuji. Dan engkau jauhi maksiat yang batin. Itu seperti takabur, ujub, riya, sum'ah. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab keempat dan bab yang kelima insyaallah. Ya intinya itu aja. Kalau kita ini belajar tauhid dengan sebenarnya, itu kada ada lagi sifat yang takabur itulah. Sebenarnya kalau kita mengamalkan, cuma kita ini ba'amaliyah ini pasti hendak minta lihat, orang terus hendak minta puji, orang terus itu di mana-mana dah. Kadang-kadang kita ini ya itulah manusia lah. Ada aja iblis itu di mana kayaknya masuknya. Bawiritan banyak. Kada dari ya bang gurelun jah. Cuma mengisahkan orang rancak. Nah itu sama aja. Aku malam tadi 5 juz talah mengaji aja. Nah itu kita kadang-kadang kalau orang lah berdiam coba amaliyah ini lah ba'amaliyah semata-mata karena Allah Ta'ala itu nah. Jadi di dalam hati itu hendak bila menyambat dengan manusia takutnya itu kita ini timbul rasa ujub, rasa bangga dengan diri kita ini nah. Rasa bangga dengan diri kita. Beda kalau niat kita itu misalnya niat kita ini supaya orang gemar beribadah. Lalu kita menampakkan ibadah kita ada Bapak. Atau misalnya orang itu udah ahli majelis juga, ahli amaliyah juga. Itu kita memadahkan bahwasanya ikam berapa banyak wiritan ikam siapa. Hendak tahu pina nyaman ikam ni kulihat berwiritan apa yang ikam wiritakan. Nah itu bisa aja kita bertukar pendapat dengan kawan. Muzakarah dengan kawan. Hendak mengetahui amaliyahnya ikam mengambil amaliyah ini di mana. Dari guru kuano ya. Misalnya lah berapa tahun sudah mengamalkan sekian tahun ajarnya. Aku ada juga mengambil amaliyah nang harat ya. Lawan guruku je mengamalkan kawanku sugipang je aneh lah. Jadi kita mengambil amaliyah lalu kita mengamalkan niatnya hendak sugih salah ulang karena ilmunya kada ada. Jadi harus ada ilmunya. Kita ni beramaliyah tu ada ilmunya. Kita beramaliyah tu sudah ilmu dah, tambah lagi ada ilmunya supaya amaliyah tu sempurna. Bagus saja kita tu beramaliyah, misalnya kita ini beramaliyah untuk mendapatkan ini tujuannya tuh nah. Misalnya orang ini membaca suratul Waqiah supaya sugih. Bagus. Setiap pagi atau sore dia membaca suratul Waqiah. Fadilatnya di situ disebutkan seorang ini kada bakalan fakir. Baca aja. Tapi fadilat itu bukan menjadi tujuan kita. Menjadi tujuan kita supaya ini artinya kita benar-benar sugih dengan baca ini kada. Sugih itu kada mesti harta. Kada mesti harta. Orang tu diberi ketenangan ya sugih ngarannya. Amun sugih kada tenang. Setiap hari tukang kredit datang ke rumah kada tenang kita. Walaupun banyak duit. Banyak tukang kredit datang ke rumah, hutang banyak, tapi sugih bang kelihatan orang. Kada tenang kita itu. Nah, yang tenang itu kita ini merasa tenang tu sugih itu. Kaya yang sebenarnya itu yaitu kaya hati. Artinya merasa tenang hati kita ini. Itu kaya yang namanya. Tenang, guring, janak misalnya. Nah itulah. Ini guring jangalih mencari ubat Siti Im tarus bila malam. Ada tenang guring, harta banyak. Harta banyak. Cuma ya itu tadi, guring kada tenang. Guring kada tenang. Jadi ada juga orang itu kada berharta. Di mana tarabah tuh guring? Iyalah.
Di mana terabah teguring sampai pengajian gin teguring juga sih din. Ada urusannya pokoknya. Tenang orang ini, tenang. Enak guru lah ulun mengaji aja, tenangkan ulun dulu aja. Banyak tuh pada dengan kita lah. Karena guru ulun pada mengaji dengan pian ini tenangkan dulu nah supaya habis urusan ulun ini aja. Sampai berapa tahun kira-kira kada habis-habis urusannya tuh kada pernah sempat mengaji. Nah, itulah. Ada juga orang datang kemarian, nah malam ini pengajian kah guru? Pengajian malam ini. Wah, ulun berniat guru lah mengaji malam ini nah. Malam ini mengaji insyaallah ulun datang malam ini. Lihat kan ada datang orangnya. Subuh menelpon nah. Anu guru ulun angkut sawit aja malam tadi jahan. Nah itulah jadi kalau urusan sibuk nih kan ada habis-habisnya urusan sibuk ini. Nah, ujar orang apalah itu. Jangan mencari waktu untuk mengaji, tapi luangkan waktu untuk mengaji. Jangan mencari waktu, nah aku mencari waktunya dulu hendak mengaji, kada. Luangkan waktu untuk mengaji, ya, belajar, untuk belajar. Namun kita sudah Tuhani kan, tapi jauh berikit mengaji itu, bujur, kada tapi berikit kada. Habis dijelaskan nih masalah ilmu fikih, kada berikit kada. Cuma bila dipraktikakan mau berikit. Dipraktikakan, nah kita ini praktik sembahyang salah dipraktikakan mau berikit, maksudnya melekat di ingatan kita tuh nah. Tapi kalau kita baca aja ustadz ini baca kada paham sampai berapa tahun ngaji kada paham guru ulun dia, ya dipraktikakan. Makanya ilmu ini salah satunya misalnya kita dapat ilmu ujar guru ada masalah sembahyang duha, amalkan ya sembahyang duha dulu sekali, ingat kinanya karena kita pernah mengamalkannya. Ini kalau kita kada pernah mengamalkannya, kada jarang mau berikit, ya, melekat tuh nah, melekat di ingatan kita. Orang tuh lah kalau di pesantren, kalau membaca kitab aja, ini jarang paham yang lawas tuh jarang paham. Cuma bila berkawanan membaca kitab, itu cepat paham. Mujakarah namanya, baca kitab dengan kawan. Lalu ditagur kawan salah itu aja, wah cepat kita paham. Karena kita ingat waktu ditagur itu. Nah itu keutamaannya adalah kita muzakarah. Sama dengan orang bertanya orang, kita ingat. Nah itu ingat. Coba pian tuh misalnya lah 10 tahun nang silam bakandaraan ditilang polisi. Ingat benar pian sampai tuha pian ingat. Aku ingat benar di sini ditilang polisi aku aja. Karena kejadian ditilang polisi sampai SIM-nya pian ingat, berdirinya pian di situ ingat pian. Tapi mungkin lewat jadi jalan itu kada ditilang polisi, kada ingat kada di mana lah aja. Nah itu keingatannya itu harus itu. Jadi ingat itu karena ada kita itu asar namanya, bekas kita terjadi. Dan jikalau ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahwa engkau masgul sibuk dengan menuntut ilmu fikih. Jadi kalau sudah ilmu manfaat, sudah kita pelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, membersihkan hati, belajar ilmu fikih jersidin. Kada apa-apa, kalau ada waktu kosong, tuntutlah ilmu fikih supaya engkau ketahui dengan dia masalah-masalah yang nadir, yang jarang, yakni yang sedikit diamalkan daripada ibadah, supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berbantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadapan kepada syahwat mereka. Jadi kada salahnya kita belajar ilmu fikih. Tapi ke ilmu fikih yang wajib hukumnya mempelajari lah. Wudu, sembahyang. Kalau orang berisi harta belajar ilmu zakat wajib mempelajarinya. Habis itu belajarlah ilmu fikih yang jarang-jarang dipergunakan orang. Misalnya seperti ilmu faraid. Jarang orang menggunakannya. Kecuali orang ada kematian lalu Anda bagi warisan, baru kita mengeluarkan ilmu faraid. Itu orang bisa berbantah-bantahan. Bagi warisan kayak apa bagi warisan. Nah perlu kita mempelajarinya, itu fardu kifayah, itu mempelajarinya kita. Pelajari ilmu itu. Nah jadi kalau ada waktu kita. Nah kita ini rancak misalnya menjadi imam masjid, imam rancak. Tapi kada mau belajar masalah orang menjadi imam. Jadi khatib rancak, kada mau belajar masalah khatib. Jadi khatib rancak, sama belajar ilmu khatibnya kada pernah belajar.
Sampai ditakuni rukun khutbah itu kada dapat, maka rancak mau khutbah. Rukun khutbah aja kada tahu. Di mana meletakkan khutbah itu rukunnya di mana kada tahu. Kenapa? Karena kada belajar. Ini khatib ini batal kada tahunya, batal tetap mau khutbah. Enggak ada boleh batal mau khutbah. Nah, rukunnya tertinggal, buktinya rancak tertinggal itu ya kada belajar. Rukunnya tertinggal, salawatnya tertinggal. Karena khatibnya kada belajar, asal di buku aja dibaca. Di buku dibaca kada tahu ini, ini lain rukun. Nah, itu harus diteliti kalau kita mau khutbah itu. Nah, diteliti ini rukun, nah lain rukun. Ini rukun cuma salah. Harus mengerti. Jangan asal baca aja tetamu jadi baca. Tetamu fotokopi ini bagus. Panjangnya 6 lembar pulang. 3 kali makmum jamaahnya teguring, kada habis-habis mau khutbah. Yang penting selesaikan bacaan itu. Jangan belajar ilmunya kalau mau khutbah, belajar ilmunya mau khutbah. Kita walaupun jarang mau khutbah, tapi kita belajar ilmunya mau khutbah. Itu kan kita kadang mau khutbah, tapi kita mengetahui, harus mengetahui ini salah, ini bujur. Nah, pian dia yang ketujuh duduk di muka nih. Nah. Bukan khatibnya aja yang wajib belajar, yang di muka nih nah wajib belajar. Yang duduk-duduk di muka nih wajib 40 orang itu mendengarkan rukun khutbah itu. Rukun khutbah yang di muka utama itu mendengar. Bila orangnya ini banyak, itu diumumkan seberitaan bisa mendengar khutbah. Kan wajib 40 orang itu mendengar rukun khutbah itu. Alhamdulillah, salawat, ittaqullah, ayat Quran, Allahumma firil muslimin wa muslimat, itu wajib 40 orang mendengar. Makanya kalau itu khatib, kalau jumlah orang Jumat itu jumlahnya 40, 3 yang tuli kada sah khutbah. 3 yang tuli, 4 yang guring, sisanya mengaruh pulang. Itu bejuran dia lagi itu. Wajib itu didengar. Nah, jadi yang di muka ini harus mengerti mana rukun, mana kada. Jadi kalau rukunnya tertinggal, menagurnya. Rukunnya tertinggal, jurang menagur aku, ikam naik pulang bahasa. Nah, itu bermasalah. Kita menagur cuma kada bisa menaiki bahasa, mengganti. Nah, itu bermasalah. Nah, itu. Jadi kita menagurnya itu. Nah, itu. Jadi di muka ini diutamakan, makanya diutamakan orang yang ahli ilmu kalau bisa. Ahli ilmu di muka ini. Sama imam, kalaunya salah, yang di belakang imam mengganti. Jangan betunjulan di belakang nih. Kamu jangan ganti ya, kamu ya. Betalan seberitaan. Nah, ini. Yang ngalih itu kita mengganti imam guru aja waktu Fatihah kayak apa? Imamnya takantut di waktu Fatihah. Maka iya kana budua iya kana stain takantut imamnya. Nah, itu yalah. Apakah diterusakan Fatihahnya atau kada? Yalah. Menurut pian kayak apa? Ini rancak belajar fikih nih. Apa? Hah? Diterusakan ke kada kah? Hah? Imam tuh membaca Fatihah. Lalu batal di pertengahan Fatihah. Kita mengganti ini nah. Apakah menyambung Fatihah imam atau mengulangi Fatihah imam? Ya, Pak. Siapa yang dapat? Terusakan sebelah sini harus ada lawanannya. Apa? Diulang sini kan. Berbeda dah ini. Amun kada orang nak ada ahli ilmu bekalahian dah. Turun masjid bekalahian dah. Ikam ini salah aja nyala. Mengganti itu harusnya dari awal. Tapi menyambat dari awal nih umpat juga non mengganti tadi kan. Tapi menyalahkan tapi umpat. Nah, jadi kayak apa nang bujurnya? Yang bujurnya boleh ditarusakan, boleh diulang. Ya, boleh ditarusakan, boleh diulang. Amun ingat bisa mahayal yang di muka ini. Ada ingat sambungannya apa aja? Ulangi dari awal. Boleh aja. Nah, itulah. Jadi yang menjawab artinya diulangi boleh, yang ditarusakan boleh. Nah, seandainya misalnya iya kana budu takantut, mulai mana mau ulanginya? Misalnya iya kana budu takantut, kada nestainnya belum. Ya babian di mana mau ulanginya? Pasan nak budu nestain je. Itu kan bingung lah. Jadi boleh dari awal, boleh juga disambung kalau pian tahu. Jadi kalau tahu ilmunya nyaman ya.
Ilmu fikih ini yang menjadi masalah itu ilmu menggantinya ini guru pulang ya. Nah, ilmu menggantinya ini pulang nah. Mengganti imam ini nah, berjalannya tuh kayak apa lah. Nah, itu. Jadi belajar fikih itu dasar kita harus belajar bujur-bujur yang di belakangnya mengerti. Cara itu tuh mengganti imam. Jangan asal ganti aja. Ya lah. Nah, sampai sini